Angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan melainkan menguji kekuatan akarnya. Narasi tersebut mengandung suatu makna atau pesan moral yang dapat diartikan sebagai berikut. Angin yang tidak bertiup atau berhembus dapat diartikan sebagai suatu tantangan atau cobaan yang dihadapi oleh seseorang. Pepohonan yang digoyang-goyangkan oleh angin melambangkan kehidupan seseorang yang diuji atau dihadapkan pada situasi sulit yang dapat mengguncang kestabilan emosional atau fisiknya. Namun, pada saat angin tidak berhembus, pepohonan tetap teguh berdiri, karena akar-akarnya yang kuat dan dalam dapat menopang dan menahan beban pepohonan. Dalam hal ini, akar-akar pepohonan dapat diartikan sebagai dasar atau pondasi yang kuat yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi cobaan atau tantangan hidup. Dengan demikian, narasi tersebut ingin menyampaikan pesan bahwa dalam menghadapi cobaan atau tantangan hidup, seseorang harus memiliki dasar atau pondasi yang kuat, baik itu berupa iman, keyakinan, nilai-nilai positif, atau kepercayaan pada diri sendiri. Dengan memiliki pondasi yang kuat, seseorang dapat lebih mudah menghadapi cobaan hidup dan tidak mudah goyah atau terguncang oleh situasi sulit yang terjadi. Jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan mengumbar janji ketika sedang bergembira. Narasi tersebut mengandung pesan moral yang dapat diartikan sebagai berikut. Ketika seseorang sedang marah atau emosi, keputusan yang diambil dapat menjadi tidak tepat atau impulsif. Emosi yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir dengan jernih dan objektif. Oleh karena itu, narasi tersebut menyarankan untuk tidak mengambil keputusan ketika sedang marah. Di sisi lain, ketika seseorang sedang bergembira atau bahagia, mungkin mudah bagi mereka untuk membuat janji atau komitmen. Namun, setelah kegembiraan mereda dan kembali ke kondisi yang tenang, kemungkinan bahwa janji tersebut tidak dapat ditepati dapat meningkat. Oleh karena itu, narasi tersebut juga menyarankan agar tidak mengumbar janji ketika sedang bergembira. Dalam keseluruhan, narasi tersebut ingin menyampaikan pesan bahwa seseorang harus berpikir dengan jernih dan tenang sebelum mengambil keputusan atau membuat janji, terutama jika situasinya mempengaruhi emosi. Sebaliknya, seseorang harus menahan diri untuk tidak membuat keputusan atau mengumbar janji secara impulsif, tetapi mempertimbangkan dengan cermat konsekuensi dan dampak jangka panjang dari tindakan mereka. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati yang penuh akan kebencian. Narasi tersebut mengandung pesan moral yang dapat diartikan sebagai berikut. Mengubah gunung menjadi debu adalah suatu tindakan yang mustahil dilakukan, sehingga narasi tersebut menggambarkan betapa sulitnya untuk mengubah suatu keadaan yang sudah mapan atau terbentuk. Di sisi lain, menanamkan cinta di hati yang penuh dengan kebencian adalah suatu tindakan yang dapat memerlukan usaha dan waktu yang lama, namun mungkin lebih memungkinkan dilakukan. Dalam konteks ini, narasi tersebut ingin menyampaikan pesan bahwa lebih baik menanamkan cinta di dalam hati yang penuh dengan kebencian, daripada mencoba mengubah situasi yang sudah mapan atau terbentuk. Kebencian dapat memicu sikap dan tindakan yang negatif dan merusak, sehingga menanamkan cinta di dalam hati yang penuh dengan kebencian dapat membantu mengubah sikap dan tindakan yang negatif tersebut menjadi lebih positif. Namun, menanamkan cinta di dalam hati yang penuh dengan kebencian bukanlah tindakan yang mudah dan memerlukan kesabaran, usaha, dan waktu yang cukup. Dalam hal ini, narasi tersebut juga mengajarkan bahwa seseorang perlu bersedia untuk berjuang dan mengeluarkan usaha ekstra dalam menanamkan cinta di dalam hati yang penuh dengan kebencian, sebagai bagian dari upaya untuk meraih kebaikan dan perdamaian. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Narasi tersebut mengandung pesan moral yang dapat diartikan sebagai berikut. Balas dendam adalah suatu tindakan yang diambil untuk membalas atau mempermalukan orang yang telah melukai atau menghina kita. Namun,
tindakan balas dendam seringkali hanya menimbulkan lebih banyak masalah dan kebencian. Oleh karena itu, narasi tersebut mengajarkan bahwa cara terbaik untuk balas dendam adalah dengan menjadikan diri sendiri lebih baik. Dalam konteks ini, menjadikan diri sendiri lebih baik dapat diartikan sebagai meningkatkan kualitas diri, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai-nilai. Dengan cara ini, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga membuktikan pada orang yang pernah melukai atau menghina kita bahwa kita mampu melewati pengalaman buruk tersebut dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Melalui narasi tersebut, kita dapat belajar bahwa cara terbaik untuk menangani konflik dan cedera emosional adalah dengan mengubah situasi negatif menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menjadi lebih baik, kita dapat menunjukkan pada orang lain bahwa kita mampu mengatasi situasi sulit dengan cara yang lebih dewasa dan positif, serta membangun kepercayaan diri dan harga diri yang lebih kuat. Jangan menganggap diamnya seseorang itu sebagai sikap sombongnya, bias jadi ia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Narasi tersebut mengandung pesan moral yang dapat diartikan sebagai berikut. Diamnya seseorang tidak selalu menunjukkan sikap sombong atau tidak peduli. Ada kemungkinan bahwa mereka sedang sibuk bertengkar dengan diri sendiri dan memerlukan waktu untuk memproses atau merenungkan sesuatu. Dalam konteks ini, narasi tersebut mengajarkan agar kita tidak terburu-buru dalam menilai atau mengekspresikan prasangka terhadap seseorang yang sedang diam. Terkadang, orang lain membutuhkan waktu untuk merenungkan atau mengatasi masalah pribadi, dan mereka mungkin tidak ingin mengganggu orang lain dengan masalah mereka. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa diamnya seseorang bisa menjadi suatu bentuk refleksi saat ia sedang dalam proses merenungkan atau memproses sesuatu, dan bukan suatu sikap sombong. Kita perlu memberikan ruang pada orang tersebut untuk melakukan proses tersebut, dan memberikan dukungan apabila ia membutuhkan bantuan. Dengan mengikuti pesan moral dari narasi tersebut, kita dapat belajar untuk lebih memahami dan menghargai perasaan dan pemikiran orang lain, serta menghindari terjebak dalam kesalahan asumsi dan prasangka negatif terhadap seseorang yang sedang diam.